Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian tetap baik-baik saja. Jangan lupa ya, tetap jaga kebersihan, olahraga, dan juga makan tidur yang teratur. Kenapa? Karena di era pandemi yang seperti ini, kalau kita tidak menjaga daya tahan tubuh kita bisa terkena virus. Perkenalkan anak-anak, nama saya Yeni Veranika, bisa dipanggil Bu Yeni atau Bu Vera. Nah, di sini Bu Guru berasal dari Universitas Kanjuruhan Malang, yang mana di sini Ibu tergolong dalam angkatan 2016. Nah, untuk presentasi kali ini, Bu Guru memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, seputar Bahasa Indonesia kalian bisa tanyakan kepada Bu Guru. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa, yang mana kita menyambungkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Beliau senantiasa melindungi kita, merahmati setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk berdoa, Ibu persilahkan. Sudah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai anak-anak, gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik aja ya. Karena kita sekolah, kita pelajaran dari rumah, jangan kalian bedakan ketika kalian sekolah di sekolahan. Jadi sama-sama belajar, meskipun di rumah sama-sama belajar. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian menertibkan tempat duduk kalian. Meskipun di rumah, kalian harus menertibkan tempat duduk kalian. Nah, selanjutnya persiapkan alat tulis yang akan kalian gunakan untuk materi pada pagi hari ini. Nah, kalau sudah, Ibu akan mengirimkan absensi yang harus kalian isi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus presensi dulu. Kita harus tahu siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk, dan siapa yang alasan. Baik, Ibu akan mengirimkannya. Baik, jika sudah dipersiapkan dengan matang, kalian juga harus siap dengan pikiran kalian, harus fokus ya. Baik, di sini kita akan masuk ke materi. Nah, siapa yang ingat materi kemarin? Yaitu tentang teks prosedur. Ya. Baik, kita masuk di pembelajaran virtual bahasa Indonesia, yaitu masih termasuk teks prosedur, yaitu subbabnya menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur untuk siswa SMP kelas 7 semester ganjil. Nah, Bu Guru mau tanya nih, apa kalian masih ingat apa itu teks prosedur? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Baik, di sini teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Nah, jadi setiap kegiatan kita, setiap apapun yang akan kita lakukan itu termasuk teks prosedur, karena di situ berisi
langkah-langkah atau cara untuk melakukan kegiatan. Jadi seperti halnya apa prosedur-prosedur yang harus dilewati sebelum kita melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari teks prosedur, kita beralih ke struktur teks prosedur. Di sini ada berapa struktur teks prosedur? Ada yang tahu? Nah, di sini struktur teks prosedur ada dua. Yang pertama yaitu struktur cara membuat. Nah, apa sih struktur cara membuat? Di sini dikatakan struktur cara membuat yaitu struktur teks prosedur yang menggunakan petunjuk cara membuat sesuatu baik makanan atau barang. Jadi seperti halnya kalian membuat nasi goreng, kalian membuat pop mie, kalian membuat slime, ataupun itu masuk di struktur cara membuat. Nah, yang kedua yaitu struktur cara melakukan pekerjaan. Apa sih struktur cara melakukan pekerjaan? Di sini definisinya yaitu teks yang mana menunjukkan bagaimana cara menggunakan atau melakukan sesuatu kegiatan aktivitas dengan baik dan benar. Seperti halnya kalian olahraga, lompat, lari, terus lari jarak jauh. Nah, itu masuk di struktur cara melakukan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya, Bu Guru akan membahas tentang struktur teks prosedur cara membuatnya. Yang pertama, di sini ada tujuan. Apa sih tujuan itu? Tujuan yaitu sebuah narasi tentang manfaat atau hal yang biasa dipetik dari pembuatan tersebut. Jadi, ketika kalian membuat struktur teks prosedur cara membuat, kalian harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu bahan dan alat. Di sini bahan dan alat yaitu berisi daftar bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Maksudnya, jadi ketika kalian melakukan teks atau mengerjakan suatu teks prosedur cara membuat, kalian harus ada bahan dan alat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Ini sudah jelas harus ada. Langkah-langkah harus ada pada teks prosedur. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk yang kedua yaitu struktur teks prosedur cara melakukan atau cara menggunakan. Di sini sama, untuk yang pertama yaitu tujuan. Dalam struktur teks prosedur cara melakukan juga ada namanya tujuan, yaitu berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan berisi kata-kata motivasi. Yang kedua yaitu langkah-langkah, berisi urutan sistematis. Dan yang ketiga yaitu penutup. Di sini penutup bersifat pilihan dan berisi kata-kata motivasi. Karena sifatnya yang pilihan, penutup tidak wajib dicantumkan. Nah, ada bedanya antara struktur teks prosedur cara melakukan dan struktur teks prosedur cara membuat, yaitu pada alat dan bahan. Pada teks prosedur cara melakukan tidak ada alat dan bahan, tetapi di teks prosedur cara membuat itu ada alat dan bahan. Itu yang membedakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 3, yaitu ciri kebahasaan pada teks prosedur. Di sini ada 6 ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Nah, kata kerja imperatif di sini yakni kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Dan kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan sesuatu. Contohnya, siapkan, hindari, panaskan. Nah, siapkan,
tolong siapkan ember terlebih dahulu. Nah, itu untuk meminta, dan untuk yang melarang yaitu hindari tanganmu dari kompor panas itu. Nah, paham ya? Untuk yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, di sini konjungsi merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Yang ketiga yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Nah, di sini kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, di situ istilah yang digunakan antaranya ada nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang. Jadi seperti mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Jadi di situ seseorang tengah membujuk agar kawan yang lainnya rajin berolahraga. Yang kelima masih di ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut. Apalagi di cara membuat, di teks prosedur cara membuat. Di situ termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, ada 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Yang terakhir yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material yaitu sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Dan verba tingkah laku yaitu tindakan yang dilakukan dengan ucapan. Baik, untuk ciri kebahasaan teks prosedur, apa kalian sudah paham? Jika belum paham, kalian boleh tanyakan ke ibu. Baik, untuk materi pada pagi hari ini, bahasa Indonesia tentang teks prosedur yang bersubtema yaitu menelaah struktur dan bahasa teks prosedur, Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, apabila nanti kalian ada kesusahan ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru, kalian bisa tanyakan kepada Bu Guru. Nah, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, dan tetap di rumah. Ingat, kalian harus tetap belajar, meskipun belajarnya dari rumah. Dan semangat kalian harus selalu tancap. Oke? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.